Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 838. Bagian atas tebing, Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat ke langit. Angin gunung meniup jubah hijaunya dan mengeluarkan suara berburu. Rekan Taois, apa yang kamu lakukan? Berbisik tidak bisa membantu bertanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat tindakan Suyi sebelumnya. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, bahkan kamu tidak bisa mengetahuinya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengetahuinya dengan otak 9 Nether Cross? Dia tertegun sejenak, dan akhirnya mengerti, dan berkata, jadi saya membuat susunan yang mencurigakan dan mengeluarkan ular dari lubangnya. Suyi berkata, ini adalah trik tingkat rendah, tetapi seringkali yang paling berguna. Lagi pula, menurut apa yang Anda katakan, 9 gagak Nether sangat licik dan waspada. Selama mereka mendeteksi bahaya, mereka akan melakukannya segera kabur. Memaksanya untuk menunjukkan tanda-tanda, tentu saja, itu tidak bisa mengejutkan. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, jika itu hanya jebakan yang tidak sedap dipandang, 9 gagak Nether pasti akan meremehkannya, jadi saya akan menggunakan bangkai rusa sebagai pengantar, sengaja provokatif. Dunia takut akan hal itu, tapi aku melakukan yang sebaliknya. Menurutmu apa yang akan dipikirkannya? Mendengar ini, Rengekan tanpa sadar berkata, ini pasti akan menimbulkan keraguan, tetapi tidak dapat menebak apa itu Daois. Suyi mengangguk dan berkata, semakin lama kamu hidup, semakin berat pikiranmu. Ketika kamu tidak dapat memikirkannya, secara alami akan datang ke pintu dengan patuh. Menggerakkan rambut seputih salju di sekitar telinganya, berkata, tapi bagaimana jika itu tidak datang? Suyi bertanya balik, jika itu adalah karakter dengan kultivasi seperti saya menggunakan jebakan yang tidak sedap dipandang ini untuk memprovokasi Anda, tetapi saya masih tidak dapat menebak apa niatnya, Anda akan bagaimana melakukannya? Aku akan terkejut. Bisikan. Suyi mengangguk dan berkata, fase roh, di mata 9 gagak Nether, tidak berbeda dengan semut. Setelah menghadapi hal-hal seperti itu, jika dapat dianggap tidak terjadi apa-apa, maka aneh. Setelah jeda, dia melihat pusaran, terlebih lagi, kamu masih di sini, sejauh yang aku tahu, binatang berambut datar ini secara alami suka melahap tubuh spiritual seperti kamu. Berbisik, alisnya yang indah sedikit mengernyit, dan dia berkata tanpa daya, oke, saya baru menyadari bahwa kali ini rekan Taois membawa saya ke sini, bukan hanya agar saya membantu Anda melindungi Fa, tetapi gunakan saya sebagai umpan untuk memikat 9 gagak Nether kemuncul. Suyi berkata sambil tersenyum, salah, saya tidak pernah berpikir bahwa 9 gagak Nether akan muncul di Ciyunling ini. Terlebih lagi, menurut Anda apakah saya di sini akan membahayakan Anda? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan terjadi. Dia memahami karakter Sword Master Xuanjun, dan dia secara alami tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah membohonginya. Saya sedang berbicara pada diri saya sendiri ketika awan perampokan seperti tinta hitam tiba-tiba muncul di cakrawala di kejauhan. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti langit. Suasana bencana yang menyedihkan tersebar di gunung dan sungai ini. Rekan Taois, jika 9 Nether Cross tiba saat ini, akan sangat tidak menguntungkan bagimu untuk melewati malapetaka. Berjalan cemberut, Suyi berkata dengan santai, kamu tidak mengerti, malapetaka saya berbeda dari orang lain di dunia, kamu hanya perlu menonton dari satu sisi. Dia tampak acuh tak acuh dan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Berputar tidak mengatakan apa-apa dan mundur ke kejauhan. Itu tidak terduga, ini benar-benar nafas malapetaka roda roh. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Itu tidak lebih lemah dari malapetaka Xuanzhao, yang dihadapi saat membuktikan kerajaan kaisar. Mata bintang yang berputar seperti ilusi, dan ada riak di hati. Dia telah ada sejak zaman kuno. Setelah lama mengalami pasang surut, dia telah melihat banyak bencana besar dan kecil. Tapi ini pertama kalinya saya melihat malapetaka roda roh yang aneh dan berbahaya. Malapetaka ini belum benar-benar datang, tetapi suasana bencana itu menakutkan sampai tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan bencana Xuanzhao, itu tidak jauh lebih rendah. Apa bita? Di kejauhan yang gelap, pupil berwarna darah dari 9 Nether Cross menunjukkan warna yang aneh. Awalnya direncanakan untuk mengambil tindakan, menghancurkan keadaan pikiran Suyi, dan membiarkannya langsung dibunuh ketika dia dirampok. Tapi sekarang, itu telah berubah pikiran. Ini adalah pertama kalinya saya melihat malapetaka roda spiritual yang begitu besar. Saya ingin melihat bagaimana Suyi bisa melawannya. Jika Suyi memiliki harapan untuk berhasil melampaui malapetaka, dia tidak keberatan campur tangan dan menghancurkan harapan ini sepenuhnya. Ledakan, bencana besar roda roh dibagi menjadi 3 lapisan. Untuk tubuh, jiwa, dan keadaan pikiran biksu.
Bobot lebih berbahaya daripada bobot. Di tahun-tahun sejak zaman kuno, hanya beberapa dari ratusan biksu dalam fase spiritual kesempurnaan agung yang berhasil selamat dari malapetaka. Bencana spiritual terhadap Sui jauh dari sebanding dengan karakter lain dari alam yang sama di dunia, dan bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kata horor. Itu adalah malapetaka yang sangat aneh dan tidak normal, dan tampaknya Sui tidak berniat memberi Sui kesempatan untuk sukses. Singkatnya, tujuan dari malapetaka ini adalah untuk menghancurkannya. Namun, Sui sudah lama terkejut. Bencana yang sangat aneh, dia telah bertemu berkali-kali sebelumnya. Tidak lebih dari kali ini melawannya, tetapi kesengsaraan besar roda roh. Anak ini sudah mati. 9 Nethercrows merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Mereka merasakan aura aneh yang memenuhi malapetaka hari itu, dan menggigil baik secara fisik maupun mental. Ledakan, cahayanya menyinari alam semesta. Pada saat ini, Swirling mau tidak mau mengepalkan tangannya secara diam-diam, dan mata bintangnya berkilat dengan warna, malapetaka ini, menakutkan. Melihat Sui tersenyum dan melambaikan jubah lengannya. Set, niat pedang yang tidak jelas dan misterius bangkit dan menyapu langit. Namun, di bawah pedang ini, itu meledak seperti selembar kertas, berubah menjadi cahaya dan hujan. Ini, mata merah darah dari 9 Nethercrows melebar, apa-apaan ini? Pusaran itu juga terkejut dan tergerak. Kekuatan pedang bisa begitu kuat. Dan kemudian, pemandangan yang lebih tak terduga muncul. Saya melihat sosok tinggi Sui muncul entah dari mana, melangkah ke langit, dan melompat ke kedalaman langit. Cahaya gemuruh yang bergejolak sepertinya terpancing, menderu, berubah menjadi guntur yang menggelinding, seolah menenggelamkan sosoknya. Dari kejauhan, sepertinya Dewa Abadi sedang bertarung di kedalaman awan perampokan, begitu kuat sehingga orang tidak dapat membayangkannya. Teman Su, dia, bahkan jika itu adalah Kaisar, dia mungkin tidak berani melawan bencana seperti itu. Tapi Sui lebih baik, dia membunuh 9 hari sekaligus, pedangnya menembus awan kesengsaraan, dan dia sekuat dewa. Kapan monster kecil seperti itu muncul di dunia bawah ini? Bencana ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, 9 gagak neter berencana untuk menunggu dan melihat apakah malapetaka ini dapat membunuh Sui. Tapi sekarang, itu tidak akan menunggu lagi. Duh, raungan hantu terdengar dari bibir 9 neter gagak. Hati dari hati, mantra terlarang aneh yang dapat mengalahkan mood biksu manapun di bawah Kaisar, mewakili kekuatan bencana dan kekacauan. 9 gagak neter telah muncul. Mata bintang yang berputar sedikit menyipit. Pada saat ini, pikirannya terpengaruh, dan aura bencana yang aneh muncul, seperti tarian dewa dan iblis, untuk menghancurkan pikirannya. Namun, saat dia memindahkan basis kultivasinya, kekuatan bencana ini dihilangkan. Set, sentuhan dingin muncul di bibir yang berputar, dan telapak tangan dan jari seputih salju yang ramping terjepit. Ledakan, dalam terang dan hujan, sosok 9 Nethercrows muncul di kehampaan di kejauhan. Ternyata itu kamu, roh spiritual yang lahir di asal-muasal Cui Jia Wandaoshu. 9 gagak neter membuat suara sedingin es, seolah terkejut dan seolah datang mendekat. Segera, itu mencibir, sayangnya, bahkan jika Anda ada untuk melindungi hukum untuk anak itu, dan menderita kutukan hati kekacauan suara gelap kursi ini, dia akan mati. Tepat ketika saya mengatakan ini, suara 9 Nethercrows tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba melihat ke langit. Sampai jumpa. Di kedalaman langit, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, menerangi 9 langit dan 10 tempat. Dan dengan pedang ini Ki berubah menjadi langit. Ledakan, ribuan awan bencana yang menutupi langit, pecah berkeping-keping, dan hujan ringan yang tersebar menyapu seperti air terjun. Pedang itu tampaknya tak terkalahkan, menghancurkan bencana tabu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu gerakan. Gunung dan sungai yang pernah jatuh ke dalam kegelapan dan malam kembali terpantul di langit yang cerah. Seperti Dewa Abadi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 839. Langit cerah dan langit tidak berawan. Di bawah langit, di sekitar sosok ramping Sui, aliran guntur, cahaya, dan hujan yang stabil mengalir dari segala arah, membuat sosoknya menyilaukan dan ilusi. Dan auranya telah menembus penghalang alam fase roh dan memasuki alam roda roh. Begitu Anda memasuki roda spiritual, itu berarti melangkah ke ujung jalan spiritual. Mencapai keadaan ini, Great Way Spirit Palace berevolusi menjadi sebuah roda, dan Great Way Spirit Pace mengapung dan tenggelam di dalamnya. Inilah yang disebut, roda roh jalan hebat. Hancur gelombang. Transformasi ini membuat Sui merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti kesengsaraan sebelumnya, kali ini dia masih menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk mematahkan perampokan terlarang yang pasti akan mati ini. Ini tidak sesederhana meminjam kekuatan eksternal untuk memecahkan malapetaka. Dalam keadaan seperti itu, menghancurkan malapetaka dengan kekuatan pedang 9 penjara menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Keberuntungan dan kemalangan saling bergantung satu sama lain.
Ketika malapetaka berhasil, Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa melangkah ke alam roda roh akan menguntungkannya di luar imajinasi. Jiwa, tubuh, basis kultivasi, dan landasan dao saya semuanya telah mencapai transformasi dan sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu pedang, menghancurkan perampokan itu. Mata berdarah 9 Nethercross dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak hanya Sui tidak mati, tetapi dia juga mematahkan tabu bencana dengan pedangnya dan menerobos alam. Gagak kecil, kamu akhirnya muncul. Di bawah langit, Sui memandangi 9 Nethercross dengan tatapan lucu. Bencana tabu seperti itu tidak bisa membunuhmu. Sayapnya memiliki kilau yang sejuk dan gelap, misterius. Berbicara, Jiu Yumingya melirik pusaran di kejauhan, dan berkata dengan nada dingin, jika tebakan kursi ini bagus, apakah keluarga Cui yang memintamu untuk datang? Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, salah, aku ingin bertemu denganmu. 9 Gagak Netherworld bertanya dengan curiga, mengapa kamu ingin melihat kursi ini? Dia merasa bahwa pemuda berjubah muda ini penuh dengan keanehan. Dunia menyebutmu burung yang tidak menyenangkan, mewakili bencana dan kekacauan, jadi aku ingin melihatnya sendiri. Ketika Sui berbicara, dia telah melangkah ke dalam kehampaan dan jatuh ke puncak tebing. Apakah kamu ingin mengobrol dengan baik? Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sikapnya tenang, dan sikapnya yang tenang membuat 9 Nethercross merasa semakin aneh dan salah. Mari kita tidak berbicara tentang biksu spiritual di dunia ini, hanya para kaisar itu, yang tidak akan takut ketika melihatnya. Tapi pemuda ini berbeda, dia terlalu tenang. Selain itu, ada roh yang lahir di asal pohon Myriad Dao seperti berputar-putar di kejauhan, sehingga 9 Gagak Nether dan keberadaan ganas lainnya juga menahan kesombongan. Apa? 9 Nethercross bertanya. Bicara tentang dari mana kamu berasal dan mengapa kamu ada di sini. Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Ternyata kamu ingin menanyakan asal-usul kursi ini. 9 Nethercross tiba-tiba tertawa, suaranya serak dan menghina. Anak kecil, apakah menurutmu kursi ini akan memberitahumu? Sui tersenyum dan berkata, ada lebih dari 100 tempat terlarang di kota kematian, dan hanya ada 9 tempat terlarang yang paling berbahaya, termasuk malapetaka dan kekacauan. Daksu, jika tebakanku benar, kamu gagak kecil pasti datang dari salah satu dari 2 tempat terlarang ini. Murid berwarna darah 9 Nethercross berkedip, dan berkata, aku tidak menyangka bahwa hal kecil seperti kamu akan benar-benar mengetahui beberapa hal tentang kota kematian. Sayangnya, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat menebak. Sui mendengus dan berkata, lalu, apakah kamu tahu bagaimana Blood Moon Divine Sovereign mati di kota kematian? Siapa, Bone King, yang jatuh ke dalam kegelapan? Di penjara, dan pohon anggur iblis yang mencapai langit itu, bagaimana itu menempati Little Ming Capital? 9 Nethercross jelas terkejut dan berkata, kamu tahu rahasia ini. Melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ketika Master Pedang Xuanjun melakukan perjalanan ke dunia bawah, dia menggunakan pedangnya untuk memasuki kota kematian. Selain itu, keraguan yang berputar-putar bahwa rahasia yang dilontarkan Sui sekarang kemungkinan besar adalah apa yang dia lakukan sejak awal. Mau tahu jawabannya? Ya, sebagai ganti asalmu. Sui berbicara. Sui tersenyum dan berkata dengan penuh arti, lupakan saja, karena kamu tidak ingin berbicara sekarang, aku tidak segan, tapi aku yakin kamu akan mengambil inisiatif untuk menemuiku di masa depan. Dia berkata kepada berputar, ayo pergi. Suara itu masih bergema, dia melangkah ke arah kota Valet. Itu tanda hubung. Pusaran itu menemaninya, seperti air terjun rambut putih yang berkibar, anggun dan halus. Keduanya menjauh. 9 Gagak Nether sedikit terkejut, tapi mereka tidak menyangka Sui dan yang lainnya akan pergi. Benar-benar arogan, jelas tidak mengambil tempat duduk ini di mata. Sepasang pupil berwarna darah dari 9 Nethercross berkedip, dan mereka bahkan berpikir untuk membunuh orang beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, saya menahan diri. Kembalilah dan beritahu keluarga Cui bahwa malapetaka yang akan dipentaskan di festival Lentera ini, kota Ziluo dan keluarga Cui mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Suara dingin dari 9 Nethercross menyebar jauh. Segera, tawa acuh tak acuh Sui terdengar dari kejauhan. 9 Nethercross tidak bisa menahan cibiran, apakah ini yang bisa dikatakan oleh seorang biksu spiritual? Betapa merajalela. Tapi segera, itu diam. Meski tidak mengetahui asal-usul Sui, terlihat bahwa pemuda berjubah muda ini penuh dengan roh jahat. Bahkan tubuh spiritual asli pohon Wandao keluarga Cui bersedia menemaninya. Ini luar biasa. Putra ini, siapa itu? Kapan keluarga Cui memiliki karakter seperti itu? Mata 9 Nethercross cerah. Pada akhirnya, pupilnya yang berwarna merah darah bersinar seperti pembunuh, tidak peduli siapa itu. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran kota Ziluo dan keluarga Cui. Diam-diam, sosok 9 Nethercross menghilang. Dalam perjalanan kembali ke kota Valet,
Sebelumnya, saya pikir Anda akan mengundang saya untuk mengambil tindakan untuk menangkap 9 Nethercrow, tetapi mengapa Anda menyerah pada akhirnya? Berputar sedikit bingung. Tidak ada gunanya menangkapnya. Aku sudah mengamatinya sebelumnya. Itu bukan tubuhnya. Su Yidao. Kencing berkata dengan heran, benarkah? Baru saja, dia tidak menyadarinya sama sekali. Alam itu benar. Su Yi mengatakan ini, dan tiba-tiba tersenyum. Namun, itu pasti akan datang kepadaku lagi. Bagaimana? Diminta. Kaisar Tulang Putih di tengah cerita masih merupakan pohon anggur iblis yang mencapai surga yang menempati ibu kota Xiaoming, dan mereka semua adalah karakter paling kejam di kota kematian. Su Yidao, di antara mereka, Blood Moon Divine Sovereign berasal dari Catastrophic Tianling, salah satu dari 9 tempat terlarang di kota kematian, sedangkan White Bone King dan Tongtian Demon Fin berasal dari Chaos Great Ruins. Pada hari-hari itu, ketika aku menjelajahi kota orang mati, aku bertemu dengan makhluk-makhluk mengerikan ini. Di antara mereka, Dewa Bulan Darah dibunuh olehku, dan Kaisar Tulang dipenjarakan dalam kegelapan olehku. Petik 2. Adapun pohon anggur yang membuka langit, itu bisa dianggap menarik. Itu banyak membantu saya di awal dan membalasnya. Ketika saya pergi, saya membantunya menduduki ibu kota Ming kecil. Dengan kata lain, hal-hal ini selalu menjadi rahasia di kota kematian. Jika 9 Nethercrow telah mendengar hal-hal ini, maka pasti ingin tahu siapa yang melakukan hal-hal ini di tempat pertama. Tentu saja, hanya berdasarkan ini, kamu tidak bisa membiarkan 9 Nethercrow datang menemuimu dengan patuh. Su Yi mengatakan ini sebelum mengungkapkan jawaban sebenarnya, tapi, selama dia memiliki pikiran untuk menyelamatkan Kaisar Tulang Putih, dia pasti akan datang menemuiku. Pusaran itu benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu, dan berkata, mengapa ini? Su Yi tersenyum dan berkata, aura malapetaka yang aneh pada tubuh 9 Nethercrow dan aura pada Kaisar Tulang Putih berasal dari nada yang sama. Aku baru saja melihat ini, aku ini akan memunculkan kekacauan reruntuhan besar dan penindasan Kaisar Tulang Putih. Baru pada saat itulah pusaran itu akhirnya mengerti, dan matanya aneh, aku mulai khawatir tentang satu hal sekarang. Su Yi terkejut, ada apa? Su Yi menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, apakah ini pujian atau sarkasme? Berbisik berkedip dan berkata sambil tersenyum, keduanya. Coba pikirkan, rencana Su Yi benar-benar terlalu hati-hati, tidak menunjukkan gunung atau air, tetapi jaraknya ribuan mil. Belum lama ini, ketika dia menangkap monster-monster tua itu dengan lentera teratai amanat surgawi, dia jelas sudah berpikir untuk meminta dirinya sendiri untuk membantu dan memaksa monster-monster tua itu untuk menggunakannya. Hari ini, di permukaan, dia mengundang dirinya untuk datang untuk melindungi Dharma demi melampaui malapetaka, tetapi kenyataannya, dia ingin mengeluarkan 9 gagak neter, membuang umpan, dan dengan patuh membiarkan pihak lain datang pintu. Ini bukan akhir. Bahkan jika 9 Nethercrow akan mengambil inisiatif untuk datang kepadanya di masa depan, dia telah mengaturnya. Ini membuat orang yang berputar bertanya-tanya, jika Su Yi ingin menculiknya, dia bahkan tidak akan menyadarinya. Su Yi juga tersenyum dan berkata, kamu bisa yakin, aku tidak ingin menggunakan trik kecil ini untuk mentraktirmu. Selama percakapan, mereka berdua bisa melihat garis besar kota kuno kota Ziluo yang megah dari kejauhan. Apakah kamu ingin pergi ke Yunxiang Lou untuk minum? Su Yi berinisiatif untuk mengundang. Dia baru saja menerobos, dia sedang dalam suasana hati yang bahagia, dan dia jarang bebas, jadi dia secara alami ingin bersantai. Berbisik ringan menggigit bibir merah mudanya dan berkata, bisakah aku menolak? Tentu saja tidak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 840. Di atas gerbang kota Ziluo. Hah, anak bermarga Su itu kembali. Pria tua berjubah biru itu terkejut dan sedikit terkejut. Sebelumnya, dia dan pria berjubah putih mengira bahwa Su Yi, yang disukai oleh Cui Jingyan, rakus akan hidup dan takut mati, dan melarikan diri dari kota Ziluo sebelumnya. Ini benar-benar kembali. Pria berjubah putih itu juga tertegun. Segera, dia menyadari ada seorang wanita di samping Su Yi. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia kagum dengan pesona dan temperamennya, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan. Apakah ini peri yang datang dari surga? Sebagai kaisar, pria berjubah putih telah melihat kecantikan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita dengan temperamen yang begitu menakjubkan. Rambut putih seperti salju, halus seperti peri. Siapa wanita itu? Pria tua berjubah biru itu juga kagum. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dia memiliki temperamen halus, penampilannya diselimuti cahaya redup, seperti mimpi. Hingga Su Yi berjalan ke kota berdampingan dengan Paoso, dan menghilang ke jalanan di kejauhan. Pria berjubah putih itu terbangun seperti mimpi, mengerutkan kening dan berkata, aku tidak melihatnya. Anak laki-laki bermarga Su ini sangat cantik, tapi dia melakukan ini, bukankah dia memenuhi niat Jingyan? Pria tua berjubah biru itu berkata dengan ekspresi yang rumit, salah mengolok-olok bunga,
Tapi bisa jadi kamu, bagaimana kamu harus memilih menghadapi keberadaan yang seperti peri. Pria berjubah putih itu terdiam. Meskipun mereka berdua adalah kaisar dari keluarga Cui, mereka belum pernah melihat pusaran, jadi tentu saja mereka tidak tahu bahwa yang mereka bicarakan saat ini adalah bahwa mereka dihormati oleh keluarga Cui mereka selama beberapa generasi Sulingsun. Lihat, siapa itu? Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua berjubah biru itu sedikit berubah, dan dia melihat ke cakrawala yang jauh. Raja, mata pria berjubah putih itu memancarkan cahaya, yang menangkap jiwa. Suyi dan Pura, yang baru saja memasuki gerbang kota, juga berhenti saat ini dan menoleh untuk melihat ke atas. Saya melihat langit jauh, satu demi satu sosok menakutkan meraung menuju kota Ziluo. Mereka adalah pria parubaya dengan jubah merah dan mahkota bulu serta kaki di atas awan keberuntungan. Seorang lelaki tua dengan kepala botak dan janggut putih memegang tongkat bambu. Seorang wanita pembawa pedang mengenakan pakaian warna-warni dengan sanggul tinggi. Keempat orang itu terlihat berbeda, tetapi nafas di tubuh mereka menghancurkan bumi, menunjukkan kekuatan kaisar yang menakutkan. Ledakan. Di tembok kota, pria berjubah putih dan pria tua berjubah biru itu mengerutkan kening. Mereka mengenali empat tamu tak diundang ini, mereka berasal dari Kukuno, Hong, Tantai dan Sentu Domain Demons. Empat rekan Taois, apa yang kamu lakukan di sini di kota Ziluo? Pria berjubah biru berbicara dengan suara yang dalam, dan suara itu menyebar jauh. Tentu saja bukan tamu. Dia dipimpin oleh seorang pria dengan jubah merah dan mahkota bulu, dan kakinya di atas awan keberuntungan. Saat berbicara, Kuboho melirik kota Ziluo di kejauhan, sosoknya tiba-tiba muncul, dan lidahnya meledak menjadi guntur musim semi. Cui Chang'an, dengar, jika kamu tidak melepaskan Patriark Kumingwei hari ini, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Suara itu seperti guntur yang bergemuruh dan menyebar ke kota Valet yang besar, menyebabkan banyak kegemparan di kota. Perlu dicatat bahwa selama periode terakhir, sekitar 70% makhluk hidup di kota Ziluo telah dievakuasi, membuat kota raksasa kuno ini sepi dan sunyi. Saat ini, dengan suara ini, makhluk yang tersisa di kota benar-benar menyadari bahwa itu tidak baik. Klanku kuno, apakah ini menyatakan perang terhadap keluarga Cui? Di atas tembok kota, wajah pria berjubah putih dan pria tua berjubah biru itu menjadi suram. Di dalam gerbang kota, Suyi mengangkat alisnya sedikit, dan mungkin menebak bahwa keempat kaisar dari kekuatan yang berbeda ini menekan keluarga Cui. Tekanan secara alami untuk menegosiasikan kondisi. Kemungkinan menyatakan perang dengan keluarga Cui juga tidak dikesampingkan. Rekan Taois, saya ingin menghindarinya untuk sementara waktu. Berbisik pelan, dia bersumpah sejak lama bahwa dia tidak akan ikut campur dalam semua urusan keluarga Cui. Suyi memikirkannya dan berkata, aku bersamamu. Mengembara sejenak, dia berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu keluarga Cui menyelesaikan bencana? Suyi berkata dengan santai, pertempuran ini ditakdirkan untuk gagal. Apakah kamu tidak melihat bahwa orang-orang itu bahkan tidak berani memasuki gerbang kota? Aku tidak punya waktu untuk menonton kesenangan di sini. Karena itu, dia sudah berjalan menuju kota. Kencing melihat pemandangan di luar kota, dan setelah mengingat kata-kata Suyi, dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan mengikuti. Tak lama setelah keduanya memasuki kota, pejabat keluarga Cui yang dipimpin oleh Cui Chang'an, kepala keluarga Cui, semuanya muncul di dekat gerbang kota. Apa yang membuat Suyi terdiam adalah ketika dia tiba di Yunxianglou dan berencana untuk minum, restoran yang terkenal di 6 alam itu tidak buka. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa kembali ke keluarga Cui dengan berputar-putar. Jin Luo Dongtian, Suyi duduk bersila di bawah 1000 pohon dan bermeditasi. Dia baru saja berhasil melewati malapetaka hari ini dan memasuki dunia roda roh. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengkonsolidasikan jalannya. Adapun berputar, dia sudah kembali ke Myriad Daotri. Waktu berlalu, hingga larut malam, ketika Suyi terbangun dari meditasi, dia melihat Cui Chang'an telah tiba dan berdiri tidak jauh darinya. Melihat Suyi membuka matanya, Cui Chang'an tersenyum dan memberi selamat, selamat kepada Paman Su karena telah mencapai alam roda roh hari ini. Suyi mengeluarkan kursi rotan, berbaring dengan malas, mengeluarkan sepanci anggur, meminumnya, dan berkata, oke, aku tahu kamu tidak di sini hanya untuk memberi selamat padaku lingkungan. Katakan padaku, bagaimana kamu berbicara dengan kekuatan itu hari ini? Sekarang, jika Anda benar-benar berjanji kepada mereka, bahkan jika Anda dapat melewati kesulitan pada hari festival Lentera, yayasan jangka panjang keluarga Cui saya cepat atau lambat akan selesai. Suara itu tidak bisa menyembunyikan kemarahan. Suyi tertawa dan berkata, itu normal, menurut saya, tidak peduli apakah Anda setuju dengan persyaratan itu atau tidak, mereka tidak akan pernah berhenti di situ. Lagi pula, kali ini bahkan 9 Nether Crows muncul, dari sudut pandang mereka klan kuno, keluarga Cui Anda, kekalahan sudah ditentukan. Cui Chang'an mengangguk. Dia secara alami tahu betapa parah dan berbahayanya situasi keluarga Cui sekarang. Ngomong-ngomong,
Apakah Paman Su melihat 9 gagak neter hari ini? Cui Chang'an bertanya. Sampai jumpa. Su Yi mengangguk, krisis besar. Kulit Cui Chang'an sedikit berubah, dan berkata, bisakah Paman Su punya cara untuk menghadapinya? Begitu kata-kata itu keluar, dia menyadari ada yang tidak beres dan menjelaskan, saya tidak meragukan kemampuan Anda, Paman, tapi... Sosok bangsawan yang bertanggung jawab atas otoritas Cui, tetapi pada saat ini, dia terlihat gugup ketika mengatakan sesuatu yang salah, yang membuat Su Yi tertawa beberapa saat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, mengapa saya peduli tentang ini? Dengan saya di sini, 9 Nether Crows tidak dapat membuat banyak gelombang. Kata-kata hambar dan santai, mengungkapkan kesombongan dan penghinaan mutlak. Cui Changxin menjadi tenang dan berkata, Paman Su, ketika festival Lentera tiba, bagaimana seharusnya keluarga Cui kita bekerja sama denganmu? Su Yi berpikir sejenak dan berkata, berapa banyak penduduk yang masih ada di kota Siluo ini? Kurang dari 30%. Ketika Cui Chang'an mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Saya curiga bahwa setelah acara hari ini, satu-satunya orang yang tersisa di kota pasti akan pergi lebih banyak lagi. Ketika festival lampion tiba, kota Ziluo yang besar, saya takut itu harus berubah menjadi kota kosong. Di masa lalu, kota Ziluo adalah kota raksasa terkemuka di 6 kerajaan. Sebagai penguasa kota Ziluo, keluarga Cui juga mendapat banyak manfaat darinya, dan dapat memperoleh kekayaan besar dan sumber budidaya dari berbagai bisnis. Namun baru-baru ini, dengan evakuasi sejumlah besar penduduk, kota Ziluo telah ditinggalkan hingga sangat mengerikan untuk dilihat. Cui Chang'an tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, bagi penduduk kota, jika mereka pergi sekarang, mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali di masa depan. Jika mereka tidak pergi sekarang, jika kota Valet dihancurkan, maka mereka ditakdirkan untuk dikubur bersama mereka. Kota kosong adalah yang terbaik. Mata Su Yi dalam, ketika saatnya tiba, musuh asing yang berani mengambil kesempatan untuk menyerang tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Cui Chang'an dan berkata, jika kamu ingin bermain, bermainlah dengan yang besar, masuklah ke dalam guci untuk menangkap kura-kura, dan bunuh dia tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Cui Chang'an terkejut dengan lamaran berani Su Yi. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersemangat, dan darahnya tampak mendidih. Selama kurun waktu tersebut, keluarga Cui diganggu oleh masalah internal dan eksternal, serta angin dan hujan yang genting, yang membuat Cui Chang'an merasa tertekan dan marah. Dan jika Anda bisa mengambil musuh asing itu dalam satu pot selama festival Lentera, itu akan lebih baik. Selain itu, setelah perang ini, keluarga Cui dapat menggunakan kekuatan perang ini untuk membalas dengan cara mereka sendiri, dan menemukan kekuatan kuno itu untuk membantai mereka. Namun segera, Cui Chang'an menjadi tenang. Dia sangat jelas bahwa meskipun usulan Su Yi bagus, itu juga membutuhkan pengambilan risiko yang besar. Jika terjadi kesalahan, kota Ziluo akan jatuh. Belum lagi keluarga Cui mereka juga akan menderita pukulan yang tidak terduga. Berpikir lama, Cui Chang'an menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Paman Su, maafkan saya karena tiba-tiba, saya ingin bertanya, seberapa besar peluang Anda untuk memenangkan pertempuran ini? Su Yi berkata dengan santai, tidak ada rencana satu ukuran untuk semua di dunia, saya hanya dapat menjamin bahwa keluarga Cui Anda tidak akan berada dalam bahaya kehancuran. Jika menurut Anda proposal saya terlalu berisiko, saya tidak akan memaksa dia. Cui Chang'an tampak ragu untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dengan tajam, membuat keputusan, dan berkata, saya mendengarkan paman saya dan melakukannya. Su Yi mengambil labu anggur dan menyesapnya sambil tersenyum. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 841. Tanggal 11 Juli dini hari. Ditemani oleh Cui Chang'an, Su Yi berjalan mengelilingi tembok kota di sekitar kota Ziluo. Sebagai kota raksasa yang bertahan dari zaman kuno hingga saat ini, skala kota Ziluo berada di luar imajinasi. Cui Chang'an dan Su Yi berlari sepanjang jalan, sesekali berhenti untuk berbicara, meski begitu, masih butuh 4 jam penuh untuk mengelilingi tembok kota. Pada akhirnya, keduanya berdiri di atas tembok gerbang kota timur. Tanggal 12 Juli sangat gelap. Puso menyerahkan lentera teratai Tianyu kepada Su Yi. Tanggal 13 Juli, malam. Su Yi terbangun dari meditasinya, dan menulis sebuah kata. Bulan membangkitkan hari, menyinari saya penuh dengan es dan salju, dan sungai-sungai yang deras mengalir. Pada tanggal 15 Juli, tidak ada bulan di dunia bawah, tetapi di seluruh dunia, akan ada banyak sekali jalan dan lentera langit untuk menerangi langit malam, melawan kegelapan, dan mengusir kejahatan. Jika ada bulan yang cerah di langit, itu akan menjadi lampu paling terang di Festival Lampion 150.000 di bulan Juli. Kata-kata Su Yi emosional. 14 Juli. Kota Valet kuno dan besar, jalanan sepi dan kosong. Orang-orang kuat dari klan Cui mendirikan kemah mereka di dekat 4 gerbang masing-masing di timur, selatan, barat, dan utara. Ada seorang kaisar duduk di dekat setiap gerbang. Di keluarga Cui, suasananya membosankan dan khusyuk.
Tidak peduli berapa tua atau muda, ada kekhawatiran yang tak terbendung di antara alis semua orang. Semua orang tahu bahwa ketika festival Lentera datang besok, bencana yang tidak terduga akan datang ke kota Ziluo. Keluarga Cui juga akan menghadapi ujian hidup dan mati. Di loteng, Suyi sedang duduk santai di kursi rotan, melihat papan catur yang aneh. Papan catur berwarna perunggu dan bulat, dan papan catur di dalamnya berbentuk persegi, seperti koin tembaga besar dengan lingkaran luar dan bujur sangkar dalam. Ini papan catur. Arti dari catur. Arai, cara larangan. Sepasang papan catur Yizeng ini menggunakan formasi terlarang kuno yang tersebar di dinding sekitar kota Ziluo sebagai permainan catur. Saat menjalankan formasi terlarang, Anda hanya perlu menggunakan harta ini untuk keluarga kerajaan, dan itu bisa seperti permainan catur. Membantai musuh. Formasi terlarang kuno di sekitar tembok kota Ziluo City, yang disebut Golden Crow Exterminating Evil Arai, adalah batu bata setinggi 100 zang, semuanya terbuat dari rahasia, Suanyang Hujin, asteris bahannya dituangkan, dan itu padat seperti sup emas. Dan ketika Golden Crow Destroying Evil Formation dijalankan, sulit bagi kaisar untuk mengambil langkah melampaui kolam yang menggelegar. Namun, peran terbesar dari susunan ini adalah untuk membunuh roh jahat dan mengusir bencana. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, ketika festival Lentera berusia 1000 tahun datang, keluarga Cui mengandalkan susunan ini untuk menyelesaikan bencana yang mengerikan dan tak terbatas. Dengan kata lain, setelah menjalankan formasi ini, selama kamu menjaga gerbang timur, kota Ziluo akan aman. Kata Suyi. Tepat. Di samping, Cui Chang'an mengangguk dan berkata, kota Ziluo terlalu besar, nenek moyang klan Cui saya sudah lama menyadari bahwa ketika mengatur susunan terlarang, kita tidak boleh memberi musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah jeda, Cui Chang'an melanjutkan, kekuatan keluarga Cui saya sekarang ditempatkan di dekat gerbang kota lain bukan untuk membunuh musuh. Itu hanya untuk mempertahankan operasi arai terlarang bersama saat festival lampion tiba. Suyi mengusap dagunya dengan jari-jarinya dan berkata, tetapi jika gerbang Dongcheng jatuh, bukankah itu berarti seluruh kota Ziluo akan aman? Cui Chang'an berkata, jika saat itu tiba, saya hanya dapat mengambil klan Cui saya dan mengungsi bersama dengan kekuatan Wan Daoshu. Suyi tersenyum dan berkata, tapi bagaimana jika kami dengan sengaja melepaskan gerbang timur dan mengundangmu untuk masuk ke dalam guci? Cui Chang'an berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu, kota ini mungkin hancur dan hancur, tapi tidak banyak orang yang akan mati. Kota Ziluo saat ini hampir merupakan kota kosong, jadi tidak perlu khawatir tentang berapa banyak orang tak bersalah yang akan menderita. Suyi membuat keputusan dan berkata, besok malam, kamu dan aku akan menjaga tembok kota gerbang kota timur bersama-sama, dan biarkan semua orang tinggal di klan. Besok malam adalah waktu festival lampion 150.000 juli. Kelopak mata Cui Chang'an melonjak, dan dia berkata, Paman Su, apakah ini, sedikit ruam? Suyi berkata, dengarkan aku. Ini bukan penjelasan, tapi perintah. Cui Chang'an mengangguk. Suyi mengangkat matanya untuk melihat Cui Chang'an, dan berkata, langit masih belum runtuh, jadi jangan terlalu menekan. Cui Chang'an tertegun sejenak, dan suasana hatinya melonjak. Mengingat bahwa ketika dia masih remaja, Paman Su pernah tersenyum dan menepuk bahunya sambil berkata, anak muda harus memiliki hati yang berani dan rajin, jangan membuat masalah, dan jangan takut akan masalah. Kedepan, anakmu akan menghancurkan langit. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, aku akan membantumu. Ucapan yang sangat santai, mungkin Suyi sudah lupa. Tapi di Cui Chang'an, sebuah benih ditanam. Stabil dan tenang, Cui Chang'an berkata sambil tersenyum, dengan paman saya di sini, langit runtuh, dan saya tidak takut. Selama ini, dia memang berada di bawah tekanan besar yang tak terbayangkan. Kota Ziluo bergolak dan kosong. Hati klan berfluktuasi dan gelisah. Banyak musuh asing mengincar harimau, dan tentara sudah siap. Selain itu, hidup dan mati Cui Longxiang tidak diketahui, dan 9 gagak neter muncul kembali di dunia. Semua jenis bencana hampir semuanya terkonsentrasi, dan akan meletus bersamaan saat festival lampion tiba. Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Cui Chang'an. Keluarga Cui juga pernah mengalami banyak badai berdarah sebelumnya, namun bahaya yang mereka hadapi kali ini adalah yang pertama kali mereka temui. Cui Chang'an bertanya pada dirinya sendiri, jika bukan karena Suyi kali ini, dia mungkin sudah memimpin klannya untuk mengungsi dari kota Ziluo dengan bantuan Wan Daoshu. Tanggal 15 Juli tahun baru Imlek. Itu juga hari ketika festival Lentera berusia 1000 tahun tiba. Saya tidak pergi ke festival hantu. Ini adalah konsensus dari seluruh dunia bawah. Terutama di tempat-tempat pembunuhan seperti Kota Kematian, Wang Shengqi, reruntuhan divisi penghakiman, Sungai Dosa dan Darah, dan Lautan Kepahitan, akan ada banyak makhluk yang sangat menakutkan dan aneh. Saat malam tiba, seluruh dunia bawah akan diselimuti oleh keanehan dan kejahatan. Pada hari ini, suasana keluarga Cui sangat tertekan. Setiap orang memiliki banyak pikiran. Namun, bagi Suyi,
hari ini tidak jauh berbeda dengan masa lalu. Bangun, mandi, berlatih, makan. Sepertinya tidak jelas sama sekali apa arti bencana yang akan dipentaskan hari ini bagi seluruh keluarga Cui. Ketika festival Lentera selesai, kamu bisa pergi. Tapi ingat untuk memberitahuku sebelum kamu pergi, jadi aku bisa mengantarmu pergi. Di paviliun, Su Yi berganti menjadi jubah hijau baru, dan menggunakan jepit rambut kayu untuk memelintir rambut hitam panjangnya menjadi sanggul. Melihat bayangan yang terpantul di cermin seberang, dia mengangguk puas. Bagus. Orang buta tua itu mengangguk setuju. Sejak dia tiba di keluarga Cui asli, dia berkata bahwa dia berencana pergi ke tempat lama sekte untuk melihat-lihat. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki tua buta itu berkata dengan suara rendah, "Tuan Su, saya adalah lampu hantu di sarkofagus, dan saya juga mahir dalam seni mengusir roh jahat." Ling, itu bukan masalah. Sebelum selesai berbicara, Su Yi berbalik dan menasihati, "Masalah ini, kamu tidak membutuhkan bantuanmu sama sekali, tetaplah di rumah Cui dan tunggu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju orang awam itu. Louke, Cui Chang'an sudah lama menunggu. Setelah keduanya bertemu, mereka meninggalkan rumah Cui. Langit berwarna abu-abu dan tertutup awan tebal. Di sebuah gang kosong di kota Ziluo, hanya Su Yi dan Cui Chang'an yang berjalan menuju gerbang timur. Kekacauan mulai terbuka, fase jernih dan keruh dipisahkan, udara jernih naik dan berubah menjadi langit, udara keruh tenggelam dan memadatkan bumi. Menurut orbit jalan Zutian, hari ke-15 bulan ke-7 adalah langit dan bumi. Saat udara keruh berada pada titik terberatnya, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, mengangkat matanya dan melihat ke langit, hanya saja dunia bawah ini berbeda dari pesawat dunia lain. Tempat ini awalnya adalah dunia bawah, sejak zaman kuno, dan tanpa akhir lama di tahun-tahun yang berubah. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi, setan, dewa, dan Buddha telah dimakamkan, Yingqi, kebencian, energi jahat, energi mencekik, energi jahat, semua jenis kekuatan ganas terakumulasi di asal ini dunia. Oleh karena itu, sampai sekarang, semua bagian dunia masih dipenuhi dengan tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya masih muncul. Dalam analisis terakhir, ada masalah dengan sumber kekuatan dunia bawah. Berbicara tentang ini, Su Yi menghela nafas pelan. Ini awalnya hanya obrolan emosional, tetapi Cui Chang'an terkejut dan tergerak. "Paman Su, ada apa dengan asal-usul hantu itu?" Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, "Jika kesimpulanku benar, ada ketidakteraturan dalam Dao Surgawi dunia bawah." "Perintah apa?" "Reinkarnasi." Mendengar jawaban ini, Cui Chang'an benar-benar kaget dan suasana hatinya kacau balau. Sebelum dia bisa mengetahuinya, dia sudah tiba di depan gerbang kota timur. Su Yi melangkah keluar dari udara tipis, dan sosoknya segera muncul di tembok kota yang menjulang tinggi. Dari sini, langit dan bumi di kejauhan berwarna abu-abu dan suram, serta gunung dan sungai diselimuti. Sepertinya tidak ada kilau, hanya abu-abu mati. Orang yang depresi. Su Yi melihat ke bawah dari tembok kota dan melihat patung batu Zizi dan Huan menjaga kedua sisi gerbang kota. Pada saat yang sama, di cakrawala yang sangat jauh, cahaya menyilaukan yang menyilaukan tiba-tiba muncul, dari jauh ke dekat, dan segera datang ke kehampaan yang berjarak ratusan meter dari gerbang kota, terwujud. Sosok perkasa muncul. Cui Chang'an mengerutkan kening dan bergumam, "Ini masih siang, dan malam belum tiba, orang-orang itu tidak sabar menunggu." Su Yi mendongak dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 842. Di antara kenalan itu, ada seorang pria berjubah merah dan mahkota bulu serta awan keberuntungan di kakinya. Seorang pria raksasa dengan naga api melingkari lengannya dan tubuh setinggi sekitar 10 kaki. Seorang lelaki tua botak dan berjanggut putih dengan jam kuno dan tongkat bambu di tangannya. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni dengan pedang dan sanggul tinggi. Kaisarlah yang secara agresif menyerang kota dan menekan keluarga Cui beberapa hari yang lalu. Su Yi samar-samar ingat bahwa pria berjubah merah dan bermahkota bulu itu bernama Kubohou. Adapun yang lain, saya tidak tahu. Dia tidak repot-repot tahu. Bagaimana dengan Kaisar? Dicampur dengan urusan hari ini, itu juga ditakdirkan untuk menjadi orang mati. Namun, kali ini tidak hanya ada 4 orang, tetapi juga 3 orang lainnya, semuanya memiliki kekuatan tingkat Kaisar. 7 Kaisar berkumpul, dan kekuatannya cukup untuk berjalan menyamping di dunia bawah. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang dapat mengganggu dunia. Cui Chang'an, bisakah kamu memikirkannya? Di kejauhan, Kubohou, pria bermahkota bulu berjubah merah, berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya bergema seperti guntur, bergema di dunia abu-abu yang mematikan ini. Cui Chang'an berkata dengan dingin, "Saya katakan sebelumnya, bahkan jika keluarga Cui saya hancur, mereka tidak akan pernah menundukkan kepala. Ruo Er dan yang lainnya masih di sini hari ini, dan saya menyarankan Anda untuk menyerah secepat mungkin. Cui Chang'an, aku punya sesuatu, tolong lihat. Setelah kamu membacanya, aku yakin kamu akan berubah pikiran."
Pria tua berkepala botak dan berjanggut putih dengan tongkat bambu di tangannya tersenyum sedikit, jubah lengannya melambai, dan cermin perunggu terangkat di udara. Cermin perunggu itu ditaburi cahaya dan hujan, membentuk sebuah gambar dalam kehampaan. Dalam gambar, itu adalah penjara yang gelap dan sempit. Ada ratusan orang di penjara, pria, wanita dan anak-anak, semuanya di penjara dengan rantai tebal, dan mereka terlihat sengsara. Di layar, ada juga semburan suara. Keluarga Hongmu akan memulai perang total dengan keluarga Cuiku. Sialan, ayo kita pergi. Sudah berakhir, karena keluarga lama Hong berani melakukan ini, pasti karena perubahan drastis dalam keluarga Cui kita. Suara berisik, penuh amarah, panik dan ragu-ragu. Pupil Cui Chang'an menyusut, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai salah satu kekuatan teratas di 6 kerajaan, pembangkit tenaga listrik di bawah keluarga Cui ada di seluruh 6 kerajaan, dan ada beberapa klan yang berkeliling dunia bawah. Beberapa waktu lalu, setelah menyadari bahwa situasinya tidak baik, Cui Chang'an memerintahkan orang-orang di luar untuk bergegas kembali ke klan. Tapi bagaimanapun juga, itu terlalu terburu-buru, dan sampai sekarang masih ada beberapa orang yang belum kembali. Tapi Cui Chang'an tidak menyangka bahwa klan Hong kuno telah menangkap ratusan anggota keluarga Cui mereka. Pria tua botak dan berjanggut putih itu menyingkirkan cermin perunggu dan berkata sambil tersenyum, Anda sebaiknya memberitahu sesama Taois Cui bahwa anggota keluarga Cui yang ditahan di klan Hong saya hanyalah sebagian kecil. Selain itu, dan banyak anggota keluarga Cui, ditahan di berbagai tempat. Setelah jeda, dia tampak ramah dan berkata, tentu saja, sesama Taois Cui dapat yakin. Sekarang hanya ditahan. Kalian keluarga Cui tidak perlu khawatir tentang hidup mereka. Cui Chang'an tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Tapi semua orang bisa melihat bahwa orang yang berkuasa di keluarga Cui telah diprovokasi. Rekan Taois Cui, sekarang apakah menurutmu kita bisa mendiskusikan syarat yang kita usulkan beberapa hari yang lalu? Kubo Hou, yang berada di puncak bulu jubah merah, berbicara dengan ringan. Tatapan para kaisar lainnya semuanya memandang Cui Chang'an seperti listrik dingin. Tetapi pada saat ini, ada suara acuh tak acuh. Jika anggota keluarga Cui itu mati, klan di belakang kalian masing-masing akan dimakamkan bersama mereka. Dengan kata berkibar, semua kaisar mengerutkan kening, mata mereka beralih, dan mereka menatap Cui Chang'an yang berdiri diam. Di satu sisi pemuda berjubah. Cui Chang'an, apakah generasi muda di keluargamu terlalu lancang? Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak tahu harus hidup atau mati. Pria raksasa itu mendengus dingin, suaranya bergema seperti guntur. Semua kaisar lainnya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Yang mengejutkan mereka, Cui Chang'an melihat kilatan niat membunuh di alisnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tante Yue, hanya dengan kata-kata ini, aku akan membunuhmu. Kata-katanya nyaring dan mengejutkan. Semua kaisar tercengang dan tampak tidak bisa dipercaya. Itu terlalu lucu. Suara itu bergema di dunia, mengungkapkan penghinaan dan ejekan yang kuat. Cui Chang'an hendak mengatakan sesuatu. Melihat Suyi membalik tangannya dan mengeluarkan lampu teratai amanat surgawi, dan meletakkannya sedikit di atas sumbu. Wow gelombang. Di bawah cahaya lampu teratai, sesosok wanita muncul. Kulit wanita itu lebih baik dari salju, sutra birunya seperti air terjun, dan dia terlihat seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun, dengan alis melengkung, fitur halus, dan menawan. Meski gaun bulu ungu yang dikenakannya sudah tua dan rusak, masih sulit menyembunyikan kecantikannya. Itu adalah Kaisar Iblis Tianji, keberadaan menakutkan yang telah ditekan di bawah divisi penghakiman, Gunung Tianding, selama hampir 60.000 tahun. Saat dia muncul, Kubo Hou dan yang lainnya di kejauhan terkejut, mata mereka sedikit memadat, begitu menakutkan dan ganas, siapa wanita ini? Kapan keluarga Cui memiliki karakter yang begitu menakutkan? Apa pesananmu? Kaisar Iblis Tianji menundukkan kepalanya dan menyapa Su Yi dengan hormat. Dalam adegan ini, 7 kaisar di luar kota hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Bagaimana mungkin sebuah eksistensi dengan nafas yang begitu mengerikan tunduk pada seorang pemuda di alam roda roh? Tidak menunggu mereka untuk mengerti, mereka melihat Su Yi memegang lentera teratai amanat surgawi di satu tangan, dan berkata dengan santai, bunuh pria raksasa itu, aku akan mengizinkanmu untuk mengambil darahnya dan melahap jiwanya. Mata indah Tianji Demon Emperor berbinar, dan kilau haus darah yang tak terkendali muncul di kedalaman pupil, dan suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan, berkata, ikuti perintahmu. Ekspresi para kaisar di kejauhan sedikit berubah. Kubo Hou dengan tegas berkata, Cui Chang'an, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajahmu sepenuhnya? Kamu tahu, begitu kamu mulai saat ini, tidak akan ada ruang untuk bermanuver, dan keluarga Cui kamu. Suara itu berhenti tiba-tiba. Karena kilatan cahaya iblis, itu muncul dari udara tipis di kehampaan tidak jauh dari mereka, dan kemudian bermanifestasi sebagai sosok Dimensity Demon Emperor. 7 kaisar, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil menembus alam misterius, yang benar-benar mengecewakan. Kaisar Iblis Tianji menghela nafas pelan. Cahaya sihir hitam. Di tempat dia lewat, kehampaan berkicau,
sepertinya terkorosi, dan berlubang. Kabut hitam berkabut memenuhi dunia. Adegan itu mengejutkan. Suan Youjing, sungguh cahaya iblis yang membakar, dia. Siapa dia? Pergi. Kubohou dan yang lainnya semuanya berubah warna, segera memindahkan kekosongan, berbalik dan pergi. Mereka diperintahkan untuk menegosiasikan persyaratan, bukan putus asa. Ledakan. Dunia bergetar. Saya melihat Dimensity Demon Emperor menginjak kaki, dan sosok Anggun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di belakang pria raksasa bernama Tante Yue seperti hantu, menjulurkan tangan kanannya yang ramping seperti batu giok. Tante Yue sepertinya memperhatikan. Berbahaya, tubuh setinggi Zhang Su tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi lapisan topeng pertahanan yang dipadatkan oleh hukum jalan yang mendalam. Pada saat yang sama, lengan kanannya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia hendak memutar pinggangnya dan berbalik, dan meninjunya. Ledakan, 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 puff, percikan darah. Hatinya mengerut menjadi abu dalam sekejap. Kamu, Tante Yue sepertinya akhirnya menyadari identitas Dimensity Demon Emperor, dan matanya tiba-tiba membelalak. Setelah membunuh seorang kaisar seperti itu di tahap tengah alam Xuanzhao, Kaisar Iblis Tianji memandangi kaisar lain yang telah melarikan diri, berbalik dan bertanya kepada Su Yi di tembok kota dengan hormat. Tuan, apakah Anda ingin memburu orang lain? Meskipun dia menundukkan kepalanya, Cui Chang'an dapat merasakan bahwa wanita yang telah ditindas selama 60.000 tahun ini jelas sangat ingin terus membunuh musuh. Su Yi melirik Dimensity Demon Emperor dan berkata, dengan taoisme Anda saat ini, paling banyak Anda hanya dapat menggambar dasi dengan karakter di tahap awal Suan Youjing. Jika Anda benar-benar mengejar, jika Anda menemukan karakter serupa, percayalah atau bukankah itu kamu? Tubuh Dimensity Demon Emperor sedikit kaku, dan segera diam. Selama 60.000 tahun dia ditekan di bawah Gunung Tianding Divisi Penghakiman, taoismenya telah lama rusak parah, jauh kurang dari 10% dari puncaknya. Kembalilah, aku akan menjemputmu malam ini. Su Yi berbicara. Ya, Kaisar Iblis Tianji menerima perintah itu, dan sosok itu berubah menjadi cahaya berdarah, menyapu lentera teratai Tianyu. Adegan ini membuat Cui Chang'an tercengang dan berkata, Paman Su, harta ini sungguh menakjubkan. Su Yi tidak menjelaskan. Meskipun lentera teratai Tianyu sangat kuat, jika bukan karena tembakan berputar, saya tidak akan membiarkan monster tua itu menundukkan kepala. Su Yi mengeluarkan kursi rotan dan berbaring di atasnya, memandangi langit gelap yang kelabu, dan berkata dengan lembut. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, Anda tidak perlu khawatir. Selama kami memenangkan pertempuran hari ini, orang-orang dari keluarga Cui Anda yang ditangkap akan aman. Cui Chang'an mengangguk, dia secara alami mengerti kebenarannya. Selanjutnya, Su Yi menutup matanya dan tertidur di kursi rotan, sikapnya nyaman dan santai. Cui Chang'an meletakkan tangannya di belakang dan berdiri diam. Sesekali, aku melihat ke langit. Seiring waktu berlalu, langit semakin dalam, dan awan timah tebal menutupi langit, membuat orang tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, gunung dan sungai seakan ditelan oleh malam, dan seluruh dunia seakan jatuh ke dalam malam abadi. Tidak ada lagi cahaya. Pada saat itu, semua orang di dunia bawah memiliki ilusi bahwa mata mereka buta, seperti jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas, dan tidak dapat lagi melihat apapun. Malam festival lentera akhirnya tiba. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 843. Tapi saat ini, dengan datangnya malam tanggal 15 Juli seluruh 6 alam dan 13 alam akhirat jatuh ke dalam semacam kegelapan mutlak. Tidak ada cahaya. Adegan aneh ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Lampu. Dalam kegelapan, suara acuh tak acuh Su Yi terdengar. Mengikuti, Cui Chang'an berteriak, nyalakan lampunya. Suara menyebar. Tiba-tiba, banyak sekali jalan dan lentera langit dengan berbagai bentuk dan ukuran menyala di atas kota Ziluo. Nyala api melonjak, menghilangkan kegelapan. Di tahun-tahun sejak zaman kuno, setiap kali festival lentera tiba, kekuatan utama di dunia bawah akan menyiapkan cukup banyak lentera terlebih dahulu untuk mengatasi bencana. Sebagai klan Cui kuno, tidak ada kekurangan lentera langit jalan. Bidang penglihatan jelas. Ini, dan ketika dia melihat pemandangan jauh di luar kota, Cui Chang'an tidak bisa menahan nafas, dan rasa dingin yang tak terkendali melonjak di hatinya. Dalam kegelapan di kejauhan, kabut tebal, darah seperti air pasang, dan roh jahat berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pasukan yang perkasa, bergegas menuju kota ungu. Terlalu banyak. Tampaknya di dunia gelap di luar kota, pintu ke dunia yang aneh dan kejam telah dibuka, dan aliran roh jahat telah mengambil kesempatan untuk membunuh. Bahkan bumi telah terkorosi menjadi lubang yang mengejutkan, dan tidak ada vitalitas. Mengayunkan semburan darah. Ledakan, ledakan. Skala itu sebanding dengan pengepungan 1 juta pasukan. Kekuatan yang menakutkan dan aneh ini jauh dari sebanding dengan masa lalu. Ekspresi Cui Chang'an tidak pasti. Tidak diragukan lagi,
kemunculan 9 neter gagak telah membuat malapetaka malam ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Jangan panik, semua kekuatan aneh ini adalah roh jahat yang disimpan di asal Netherworld. Su Yi bangkit dari kursi rotan dengan tenang, meletakkan tangannya di punggung, melihat ke kejauhan, dengan tenang, dan tidak akan cemberut bahkan jika langit runtuh. Baru setelah pasukan roh jahat yang perkasa hanya berjarak 1000 kaki dari gerbang kota, Su Yi mengeluarkan papan catur Yizen dan mengelus papan catur dengan jarinya. Fluktuasi formasi terlarang yang misterius tiba-tiba dilepaskan. Formasi jahat penghancur gagak emas, setelah selang ribuan tahun, sekali lagi mengungkapkan kekuatannya. Ledakan. Dari langit, melihat ke bawah dari langit, mengelilingi kota besar, pada saat ini, badai keluar dari cahaya kemasan, menembus langit yang gelap, menyinari pegunungan dan sungai. Sebuah kota seterang siang hari, dan tidak terbatas. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, roh jahat berwarna darah yang luar biasa itu tiba-tiba menghilang. Di area 3000 meter di luar kota Ziluo, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk seperti gelombang pasang dibakar sebelum mereka bisa bereaksi. Buntut teror berkecamuk, membuat dunia bergetar. Jumlah roh jahat yang terbunuh oleh pukulan ini adalah puluhan ribu. Ini adalah kekuatan arai pemusnahan gagak emas. Formasi ini terus disempurnakan dan diberkati oleh nenek moyang keluarga Cui dari generasi ke generasi. Selama festival cahaya, yang terjadi setiap 1000 tahun, ia mengalahkan dan membunuh pasukan aneh yang jumlahnya tidak diketahui dan melindungi keluarga Cui. Sebuah keluarga sampai hari ini. Hanya saja baik Su Yi maupun Cui Chang'an tidak senang. Terlalu banyak roh jahat. Tepat setelah membunuh sekelompok roh jahat lainnya bergegas dari dunia gelap di kejauhan, padat dan tak terbatas. Meskipun roh-roh jahat ini tidak kuat, paling-paling mereka adalah beberapa karakter umpan meriam tanpa kewarasan. Anda harus tahu bahwa pemandangan seperti itu akan berlanjut dari malam ini hingga dini hari. Dan, seiring waktu, roh jahat yang lebih menakutkan akan muncul. Ini membuat tidak ada yang menganggapnya enteng. Ledakan. Di sekitar kota Ziluo, formasi penghancuran gagak emas berkobar ke langit, dan kekuatan yang dilepaskan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyapu 10 arah. Pasukan roh jahat dimusnahkan. Selanjutnya akan ada, di malam gelap yang tak berujung, tampaknya ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan aneh yang tidak pernah bisa dibunuh. Dan, seiring waktu, roh jahat yang muncul ke segala arah secara bertahap menjadi lebih kuat. Awalnya, dengan kekuatan formasi pemusnahan gagak emas, selama pasukan roh jahat muncul dalam jarak 3000 meter di luar kota, itu akan dengan mudah dibunuh. Tapi hanya dalam setengah jam, pasukan roh jahat bisa bergegas ke tempat yang jaraknya 2000 kaki dari tembok kota. 1 jam kemudian, pasukan roh jahat menyerbu ke tempat yang jaraknya ribuan kaki dari tembok kota. Dalam adegan ini, Cui Chang'an merasakan tekanan datang dari wajahnya, dan wajahnya menjadi serius. Ini baru 1 jam, dan kekuatan pasukan roh jahat yang bisa muncul jauh lebih besar dari sebelumnya. Berbeda dengan Cui Chang'an, Su Yi kembali duduk di kursi rotan selama jam ini, dengan malas minum dengan kendi. Pertempuran seperti itu tampaknya sangat berbahaya. Tapi di matanya, sepertinya sangat membosankan dan membosankan. Pertahanan pasif, apa gunanya? Bagi Jian Xiu, serangan adalah pertahanan terbesar. Namun, betapapun membosankannya Su Yi, dia hanya bisa bersabar. Pertarungan malam ini adalah tentang hidup dan mati keluarga Cui, dan itu tidak bisa bergantung pada temperamennya. Melihat pasukan roh jahat hendak menerobos garis pertahanan ribuan kaki di luar kota, Su Yi mengeluarkan papan catur dan menyeka lagi dengan ujung jarinya. Berteriak. Di papan catur berselang-seling tampak menyala. Pada saat yang sama, di tembok di sekitar kota Ziluo, semburan api dewa dengan aura kehancuran yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Setelah itu, di 4 arah selatan, timur, dan barat laut, api emas yang mengerikan menyapu, berubah menjadi hantu emas yang ganas. Gagak emas, roh sejati yang dikabarkan dan burung ganas yang bertanggung jawab atas api dewa matahari dianggap sebagai keturunan Haori, dan dengan ayunan sayapnya yang santai, ia dapat membakar ribuan mil gunung dan sungai, dan melebur semuanya menjadi abu. Namun, keempat gagak emas ini bukanlah roh sejati, melainkan berasal dari kekuatan formasi terlarang. Meski begitu, ketika keempat gagak emas lahir, kekuatannya masih sangat menakutkan. Saya melihat mereka mengepakkan sayap mereka dan menyapu keluar kota, dan api ilahi di langit mengikuti seperti hujan deras, menutupi langit dan bumi, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dibakar dalam sekejap, dan kehampaan dibakar ke tanah emas menyilaukan api. Tiba-tiba, di dunia gelap yang jauh, dengungan dingin terdengar, seperti guntur tumpul, mengguncang dunia dalam kekacauan. Su Yi, yang sedang bersantai di kursi rotan, tersenyum, dan burung gagak kecil itu benar-benar datang. Ledakan. Segera setelah dengungan dingin menghilang, sesosok kerangka hitam tiba-tiba muncul di pasukan roh jahat yang seperti gelombang pasang. Roh jahat kerangka ini memegang tombak tulang hitam.
Set. Segera setelah roh jahat kerangka itu muncul, sosok itu berubah menjadi petir hitam, memegang tombak tulang hitam, dan menabrak gagak emas. Ledakan. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, tubuh sepanjang 100 Zhang Jinwu dihancurkan oleh tombak tulang hitam dalam satu gerakan, berubah menjadi cahaya dan hujan terlarang. Roh jahat sebanding dengan alam Xuanzao. Murid Cui Chang'an berkontraksi dan jantungnya bergetar. Pada festival Lentera Wan sebelumnya, roh-roh jahat yang mengerikan sering muncul di saat-saat terakhir. Tapi kali ini, jelas berbeda. Itu sebenarnya adalah roh jahat yang dipadatkan oleh dosa dan karma jahat yang tak terhitung jumlahnya. Su Yi terkejut. Karma berdosa, yang ada di kedalaman sungai yang penuh dosa, adalah salah satu kekuatan jahat paling ganas di dunia bawah. Kekuatan ini tidak bisa disia-siakan. Su Yi mengeluarkan lentera teratai amanat surgawi sambil memikirkannya. Om, itu adalah salah satu monster tua yang ditekan di bawah Gunung Tianding. Tua dan miskin, kamu ambil harta ini dan kumpulkan kerangkanya. Ketika Su Yi berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tungku berwarna darah seukuran kepalan tangan. Tungku darah Dutian, harta ajaib yang diperoleh Su Yi dari pegadaian surga. Itu akan memenuhi kepercayaan orang dewasa. Pria berjubah Konfusianisme meluruskan pakaiannya, lalu mengambil tungku darah Dutian dengan kedua tangan, dengan ekspresi serius. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 844. Di luar kota, gagak emas dibunuh oleh tombak, tapi bagaimanapun, itu adalah larangan. Dalam sekejap, itu dibentuk kembali oleh kekuatan terlarang dan membantai roh jahat kerangka itu lagi. Tapi kerangka roh jahat itu terlihat sangat menakutkan. Dengan jentikan pergelangan tangan, tombak tulang itu menabrak langit lagi, menghancurkan gagak emas lagi, memercikkan gelombang api keemasan. Dengan kerangka roh jahat yang memimpin, pasukan roh jahat yang perkasa telah menembus garis pertahanan ribuan meter di luar kota dan menyerbu ke arah gerbang kota. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan kejahatan itu kejam. Roh jahat kerangka telah membebaskan dirinya dari keterikatan gagak emas, memegang tombak tulang di tangannya, dan membunuh dengan keras dari langit. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Rintangan kecil dan kecil, bahkan berani menciprat, melebihi kekuatannya sendiri. Ledakan, roh jahat kerangka itu sepertinya merasakan bahaya dan menikam tulang tombak dari langit. Dentang, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Sosok kerangka roh jahat tiba-tiba tenggelam, namun tiba-tiba menghalangi tungku darah Dutian yang datang untuk menekannya. Tetapi pada saat ini, seorang pria berjubah Konfusianisme yang sudah usang tiba-tiba muncul di samping kerangka roh jahat itu. Lengan pria itu menghentikan mobil. Pria berjubah Konfusianisme menamparkan bagian belakang kepala kerangka roh jahat itu. Ledakan, roh jahat kerangka itu terhuyung-huyung, dan bersama dengan tombak tulang di tangannya, ia ditekan dan dibawa pergi oleh tungku darah Dutian yang jatuh dari langit. Pria berjubah Konfusianisme menyingkirkan tungku darah dan hendak pergi. Rantai perak tiba-tiba muncul entah dari mana, mencambuknya dengan keras, menyebabkan sosok pria berjubah Konfusianisme terhuyung-huyung, dan noda darah berdarah muncul di bahunya. Corak pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba berubah. Tidak jauh dari sana, seorang wanita mengenakan jubah darah yang rusak muncul pada waktu yang tidak diketahui, memegang rantai tulang berwarna putih keperakan. Yang lebih aneh lagi adalah pipi wanita itu pucat, dan sepasang rongga mata kosong lurus seperti portal ke neraka, dan pemandangan api penyucian seperti lautan mayat dan darah muncul. Penyihir neraka. Di atas tembok kota, wajah Cui Chang'an tenggelam. 45.000 tahun yang lalu, pada malam festival Lentera, ketika keluarga Cui sedang melawan serangan pasukan roh jahat, seorang penyihir dewa muncul dan membunuh 3 anggota misterius keluarga Cui sekaligus, menukik Raja Dunia. Sekarang, roh jahat yang sangat menakutkan seperti penyihir neraka telah muncul lagi. Su Yi juga memperhatikan penyihir neraka, sedikit mengernyit. Su Yi diam-diam berkata, ledakan, jangan menunggu untuk memikirkannya, pria berjubah Konfusianisme dan penyihir dewa bertarung bersama. Sebentar lagi, penyihir neraka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cui Chang'an mengangguk diam-diam. Dia, seperti Kaisar Iblis Tianji dan Fei Kongtong, pada puncaknya, semuanya memiliki taoisme dari alam neter yang mendalam. Namun, sebelum Cui Chang'an bisa bernapas lega, ada mutasi lain di lapangan. Rosario, Iblis, orang berdosa. Wajah Cui Chang'an tiba-tiba berubah. Ketika festival Lentera semakin dekat, di antara roh-roh jahat aneh yang tersebar di dunia bawah, dalam hal tingkat bahaya, penyihir neraka, biksu iblis, dan anak karma berdosa semuanya dapat menempati peringkat 10 besar. Dibandingkan dengan itu, kerangka roh jahat itu lebih rendah. Ledakan. Dalam kehampaan, biksu iblis jahat menginjak platform teratai dosa dan rasa bersalah, mengatupkan kedua tangannya, untaian tasbih naik dari langit, mengayunkan cahaya berdarah dosa berat, dan membunuh pria di jubah Konfusius. Pergi. Di belakang tulang burung dengan sayap busuk, jeritan melengking keluar dari bibir bocah karma jahat itu. Melihat ini, pria berjubah Konfusianisme yang bertarung dengan penyihir neraka tidak bisa menahan keterkejutannya.
Ketiga roh jahat di sisi lain ini semuanya tak tertandingi dan ganas. Jika mereka berada di puncaknya, pria berjubah Konfusianisme akan berani bertarung. Dia yang bisa ditekan oleh Gunung Tianding selama puluhan ribu tahun sudah sangat lelah, jadi beraninya dia bertarung dengan gegabah. Di atas tembok kota, Su Yiwu sedang berbaring malas di kursi rotan, memegang lentera amanat surgawi di tangannya, dan berkata dengan lembut, terserah kalian berdua. Tiba-tiba, dalam kilatan cahaya, sosok Kaisar Iblis Tianji dan Fei Kongtong muncul begitu saja. Ikuti perintahmu. Keduanya pertama membungkuk dengan hormat kepada Su Yi, dan kemudian mulai bertindak. Saat suara itu terdengar, dia mengangkat tangannya, dan ribuan iris hitam jatuh, menutupi penyihir berdarah itu. Ke atas, dia melambaikan tangannya yang seperti gunung dan menamparkan bocah karma jahat yang duduk di belakang burung ganas itu. Melihat hal ini, pria berjubah Konfusianisme segera berhenti mengelak, mendesak Tungku Darah Dutian untuk membunuh biksu iblis jahat itu. Ledakan. Dunia di luar kota benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan dan kekacauan. Tiga monster tua yang telah ditekan di bawah Gunung Tianding selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tiga roh jahat aneh yang bisa disebut sangat menakutkan bertarung bersama, gunung dan sungai rusak. Pasukan roh jahat yang perkasa berhenti dan berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. Arah lain dari kota Ziluo juga dikelilingi oleh pasukan roh jahat. Tapi hampir semuanya adalah umpan meriam. Sebelum mereka mendekati tembok kota, mereka dibombardir oleh kekuatan arai penghancur gagak emas. Ini membuat Su Yi menyadari bahwa 9 gagak neter, yang tertidur dalam kegelapan, tidak diragukan lagi tahu bahwa untuk menghancurkan kota, mereka harus menaklukkan gerbang timur. Oleh karena itu, apakah itu penyihir neraka, biksu iblis, atau anak dosa, semuanya muncul di luar gerbang timur. Waktu berlalu, pertempuran di luar kota semakin intensif. Su Yi menutup mata dan minum sendiri. Hanya tersisa kurang dari 2 jam di pagi hari, dan jika tidak bisa diserang dalam waktu lama, 9 Nether Crows ditakdirkan untuk tidak bisa duduk diam. Seperti yang diharapkan, Su Yi tidak menyangka, sesaat kemudian. Ledakan, ledakan, di kejauhan yang gelap, bumi bergetar, dan bayangan gelap setinggi gunung melangkah maju. Raja Jahat Kegelapan, Cui Chang'an tersentak. Dalam kegelapan di kejauhan, ada sosok hitam setinggi ribuan kaki, ditutupi baju besi besar dari tulang, kepalanya seukuran rumah, pupilnya yang besar berwarna abu-abu putih, dan memegang batang tombak tulang. Dengan langkah itu, hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sosok ini, tetapi mereka tidak bisa melawannya. Dari kejauhan, sosok itu tampak seperti api penyucian hidup, bergerak melintasi langit. Ini adalah Raja Kegelapan, roh jahat yang menakutkan sebanding dengan alam misterius, bahkan lebih kuat dari biksu iblis jahat, penyihir sialan, dan bocah hantu pendosa. Dan ketika dia melihat Raja Dewa Hitam yang menakutkan, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak, orang ini memiliki sumber kekuatan yang berhubungan dengan api penyucian. Dia melihat sekilas bahwa roh jahat, Raja Jahat dari penjara hitam, memiliki sumber kekuatan seperti api penyucian, dan kekuatan inilah yang menggabungkan jiwa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi tahanan hitam. Jalan Raja Jahat, reptil tua, pergi dan tekan orang itu. Su Yi segera memesan. Ya, sosok kurus berjalan keluar dari lentera teratai amanat surgawi. Penampilannya tidak luar biasa, dan ada banyak penyakit lama di tubuhnya, tetapi ketika dia muncul, aura menakutkan dan ganas yang tak terlukiskan langsung menyembur ke langit. Dimensity Demon Emperor, pria berjubah Konfusianisme, dan Fei Kongtong yang bertarung, semua menghela nafas lega saat melihat ini. Ketika Raja Iblis Penjara Hitam muncul sebelumnya, itu juga memberi mereka tekanan dan ancaman besar. Tapi sekarang, dengan penampilan lelaki tua kurus itu, ketiganya ditentukan. Di penjara bawah tanah 3 lantai di Ruins of the Judgment Division, hanya ada satu yang bisa membuat monster tua itu ketakutan. Itu adalah Tuan Naga Styx. Orang tua ini telah ditekan selama 90.000 tahun, dan hampir semua monster tua dari generasinya telah mati selama penindasan. Tapi dia masih mempertahankan Taoisme yang menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Benda tua ini sangat kuat dan ganas. Cui Chang'an juga menakjubkan, dan kulitnya menjadi dingin. Sebagai patriark dari klan Cui, tentu dia tahu bahwa di divisi reruntuhan penghakiman, jika ingin memilih tahanan yang paling kuat, lelaki tua kurus ini pantas mendapatkannya. Kalian bertiga mundur. Pria tua kurus muncul di luar kota dari udara tipis dan berjalan menuju kejauhan. Dia tampak acuh tak acuh, sepasang murid emas pucat, tenang, dan melihat roh jahat di dunia sebagai bukan apa-apa. Saat dia berbicara, ikuti dia. Ledakan. Penyihir berdarah yang bertarung sengit dengan Dimensity Demon Emperor tiba-tiba ditangkap oleh cakar naga yang ditutupi sisik berwarna darah di lehernya dan membawanya ke lelaki tua kurus itu. Roh jahat yang menakutkan. Namun, saat ini, itu seperti seekor ayam, dipegang di tangan lelaki tua kurus itu, tidak mampu melawan. Kemudian, lelaki tua kurus itu membuka mulutnya dan menarik napas. Ledakan. Pria tua kurus itu mengetuk mulutnya dengan ringan, seolah sedang menikmati.
Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.